Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Pada semangat hari ini? Wah, kelihatannya wajahnya pada bersinar hari ini. Siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita ke kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, gimana? Siap-siap berdoa, siap-siap berdoa. Tangan di depan, badan tegak, berdoa. Berdoa cukup. Oke, anak-anak. Oke, sekarang Pak Guru akan mengecek kehadiran dari anak-anak semuanya ya. Coba sekarang kalian tengok bangku dari teman kalian yang kosong. Ada nggak kira-kira? Ada? Siapa? Rehan? Rehan kenapa? Sakit. Oh, oke, nanti Bapak izinkan ya. Oke, kita doakan sekarang Rehan semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita semua. Amin. Nah, oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita sekarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, sekalian. Oke, anak-anak sekalian. Coba semuanya kita berdiri, berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, oke, anak-anak semua bisa berdiri ya. Indonesia Raya, Oke, silahkan duduk kembali ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran. Oke, silahkan duduk kembali anak-anak semuanya. Oke, oke. Nah, sebelum ke pembelajaran, Pak Guru mau bertanya dulu nih pada anak-anak semuanya. Siapa yang hari ini berangkat menggunakan sepeda? Siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa hari ini yang berangkat sekolah menggunakan sepeda? Banyak banget ya. Kalian suka bersepeda ya? Banyak banget yang naik sepeda. Nah, kalau kalian menggayuh sepeda, apa yang terjadi dengan sepeda kalian? Apakah sepeda kalian tetap berhenti atau sepeda kalian bergerak? Ada yang tahu? Oke, jadi jika kita menggayuh sepeda, maka sepeda itu akan bergerak. Nah, jika kita menggayuhnya dengan pelan, maka laju dari sepeda itu akan bagaimana?
Nah, betul. Jadi, jika kita menggayuh sepeda secara perlahan, sepeda itu akan juga berjalan secara perlahan. Nah, apabila kita menggayuh sepeda itu dengan cepat, apa yang terjadi dengan sepeda kalian? Betul, maka sepeda kalian itu, jika kalian menggayuhnya dengan cepat, maka laju dari sepeda itu juga akan cepat. Nah, oke, sekarang kita bertanya lagi. Jika kalian naik sepeda, jika kalian misalnya sedang naik sepeda dan ingin berhenti pada suatu tempat gitu, apa yang kalian lakukan? Nah, betul. Mengerem sepeda itu. Jadi, misalnya anak-anak menggayuh sepeda, anak-anak tiba-tiba ingin berhenti, maka anak-anak akan menarik tuas rem. Nah, tuh. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah bagaimana pengaruh gaya terhadap benda. Nah, sebelum ke pembelajaran inti, Pak Guru ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, silakan disimak anak-anak semuanya. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan PowerPoint interaktif dan juga demonstrasi, peserta didik itu dapat memahami konsep gaya dan juga gerak dengan cermat. Nah, nomor dua, melalui kegiatan eksperimen sederhana, kalian itu dapat mendemonstrasi pengaruh gaya terhadap arah dan juga gerak benda dengan mengikuti prosedur secara teliti, aman, dan juga bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen sederhana dan juga diskusi kelompok, peserta didik itu dapat menerapkan pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda, baik membuat benda itu bergerak, berhenti, atau berubah kecepatan dan juga arah dengan menggunakan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Nah, melalui diskusi kelompok, kalian itu juga dapat menganalisis hubungan antara gaya dan juga gerak suatu benda dengan baik. Nah, oke. Sebelum kalian ke pembelajaran utama, Pak Guru akan menjelaskan kembali tentang kesepakatan kelas atau aturan kelas selama pembelajaran bersama Pak Guru ya, yang sudah kita kesepakati bersama-sama. Dan masih ingat yang pertama, apa yang pertama? Nah, yang pertama, jika Pak Guru menjelaskan materi, anak-anak diminta untuk mendengarkan, berpikir, dan juga apa, ayo, dan juga apa? Tidak rame. Nah, yang kedua, jika anak-anak ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu guru, maka anak-anak wajib terlebih dahulu mengangkat tangan, ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, jika ada teman kalian yang sedang memberikan jawaban atau memberikan suatu masuk atau memberikan suatu masukan, itu kalian wajib mendengarkan dan juga jangan diejek. Oke. Nah, yang keempat, kalian semua jika ingin buang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Oke. Nah, coba. Nah, sekarang Pak Guru mau memberikan tayangan kepada anak-anak semua berupa video ya. Jadi nanti kalian semua wajib menyimak dengan seksama dan juga dengan teliti. Oke? Oke. Oke, simak video pembelajaran dari Pak Guru ya. Dan gerakan lidah. Simak ya. Perhatikan bola saat didorong. Perhatikan bola sekali lagi. Ayo diperhatikan.
Jadi kan saat terjadi perubahan apa ya? Perang dari mobil lain akan eh, ini kan mobil menang tarik lurus kemudian belok kanan. Mobil menang berbelok nah jadi gimana kesimpulan dari kedua percobaan tadi ya? Nah, setelah melihat video dari apa yang Pak Guru tanyakan tadi, nah Pak Guru ingin bertanya kepada murid-murid semua. Nah, tadi video itu bercerita tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang apa? Betul, jadi video tadi itu bercerita tentang pengaruh sebuah gaya terhadap suatu benda atau pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, jadi juga digambarkan. Tadi kenapa kok bola yang awalnya diam tadi, kenapa kok bisa menggelinding? Coba ada yang tahu nggak? Betul, karena adanya gaya. Gaya apa? Ada yang tahu nggak? Betul, adanya gaya dorong. Nah, jadi bola yang awalnya berhenti atau bola yang awalnya diam, jika dikasih sebuah gaya dorong, maka bola tersebut akan menggelinding. Nah, tadi juga ditayangkan di video tadi, bola tadi yang sudah menggelinding itu tiba-tiba berhenti. Karena apa? Karena diberikan gaya. Nah, jadi selain gaya itu, selain bisa membuat benda bergerak, gaya itu juga bisa membuat kecepatan sebuah benda yang bergerak itu menjadi berubah. Nah, pada tadi juga selain ada gambar bola, ada gambar apa lagi? Ada benda apa lagi? Betul, ada mobil-mobilan. Tadi mobilnya diapain? Saya tahu nggak? Nah, tadi mobilnya itu ditarik menggunakan tali. Tadi di video juga dijelaskan. Apabila mobil yang ditarik secara perlahan, maka kecepatan gerak mobil tersebut akan lambat. Jadi, tapi jika mobil tadi di video tadi itu ditarik dengan kecepatan yang penuh atau dengan cepat, maka pergerakan atau kecepatan eh, gerak mobil tadi itu akan bertambah. Itu ya, jadi eh, kecepatan gerak suatu benda itu dipengaruhi oleh besarnya gaya yang diberikan terhadap suatu benda tersebut, ya kan? Nah, tadi juga di video tadi juga diperlihatkan bahwa mobil yang ditarik kemudian dibelokkan, mobil itu akan berubah arah mengikuti arah gaya yang diberikan. Jadi, selain besarnya gaya mempengaruhi kecepatan suatu benda, gaya itu juga bisa merubah arah gerak suatu benda. Pinter banget anak-anak semuanya. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Guru mau menampilkan sebuah PPT ya. Nanti kalian simak baik-baik. Oke, semuanya bisa dimengerti. Tepuk janji fokus.
Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuk satu. Nah, sekarang disimak ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi gaya dan juga gerak. Oke, pengertian gaya. Apa sih itu gaya? Gaya itu adalah suatu tindakan yang berupa tarikan atau dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Seperti yang sudah kalian tonton pada video sebelumnya tadi ya, bahwa benda itu bisa bergerak karena dipengaruhi oleh suatu gaya. Oke, nah, selanjutnya. Oke, sekarang jenis-jenis gaya. Kira-kira ada berapa sih jenis-jenis gaya? Kita simak ya. Nah, guru mau bertanya juga ini. Apakah kamu tahu mendorong troli itu memerlukan sebuah gaya? Nah, kira-kira gaya apa yang dibutuhkan untuk mendorong troli? Pak, ada yang tahu nggak? Kira-kira gaya apa yang dibutuhkan untuk mendorong troli? Kalian pernah mendorong troli nggak? Misalnya kalian diajak keluarga kalian untuk belanja di sebuah minimarket, itu kan ada troli untuk mengangkut barang-barang. Nah, itu kira-kira gaya apa yang dibutuhkan untuk mendorong troli itu? Yang tahu? Oke, Mas Angga, angkat tangan. Betul. Nah, jadi gaya yang dibutuhkan untuk eh, mendorong sebuah troli itu merupakan gaya dorong. Tepuk tangan buat Mas Angga. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, keren sekali Mas Angga. Nah, ya. Nah, selanjutnya, jenis-jenis gaya yang pertama itu adalah gaya otot. Nah, gaya otot itu adalah gaya yang berasal dari gerakan otot manusia atau hewan. Seperti tadi, yang menggerakkan sebuah troli tadi kan gaya dorong. Nah, gaya dorong itu dihasilkan dari gaya otot manusia. Ya, jadi, otot itu menggerakkan badan untuk mendorong. Jadi, maka dihasilkan gaya dorong. Ya. Nah, selanjutnya, apa misalnya itu yang pertama gambar apa? Gambar layang-layang. Gambar orang sedang layang-layang. Di sini ada yang suka bermain dengan layang-layang. Nah, misalnya kalian mau menerbangkan sebuah layang-layang. Itu kan kalian akan menarik benangnya kan? Nah, itu gaya tarik itu juga disebabkan oleh gaya otot. Gambar selanjutnya itu adalah orang sedang mendorong troli tadi ya. Nah, selain gaya dorong tadi, gaya tersebut gaya yang dibutuhkan untuk mendorong troli itu adalah gaya otot. Gaya otot itu menghasilkan gaya dorong. Nah, seperti itu ya gambar selanjutnya itu di situ ada dua anak yang sedang bermain ayunan. Nah, ada satu anak yang sedang duduk di atas ayunan dan juga ada satu anak yang mendorong ayunan tersebut. Nah, gaya dorong tersebut itu dihasilkan dari gaya otot-tot. Dan gambar selanjutnya itu adalah orang sedang mendorong angkong. Ini sama konsepnya kayak yang orang mendorong troli tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, apakah kegiatan pada gambar ini juga memerlukan gaya otot? Ada yang tahu siapa? Di sini gambarnya itu adalah gambar orang sedang membaca buku. Coba, kok bisa orang membaca buku itu memerlukan gaya otot? Siapa yang bisa jawab? Nah,
Karena kita eh, saat membaca buku itu memerlukan gaya untuk membalik halaman. Nah, itu memerlukan gaya otot. Oke, oke, selanjutnya. Nah, tadi tadi yang tadi kita bahas. Pada kegiatan mendorong troli, selain gaya otot yang digunakan, juga terdapat gaya lain. Kira-kira kayak apa yang digunakan untuk mendorong troli itu selain kayak otot tadi kan sudah dibahas. Ayo, siapa yang bisa? Oke, kita cari jawabannya ya. Nah, gaya selain gaya dorong dan juga gaya otot tadi yang diperlukan untuk mendorong sebuah troli, di sini juga ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya dua buah permukaan yang saling bersentuhan atau bergesekan. Nah, gaya seperti tadi pada saat mendorong troli, gaya gesek timbul pada roda troli dan juga permukaan jalan. Jadi antara roda bergesekan dengan permukaan jalan itu disebut dengan gaya gesek. Contohnya misalnya gaya gesek itu ada gambar apa itu yang pertama ada gambar anak sedang menarik apa itu menarik troli mainan. Nah, di sini juga timbul gaya gesek. Ada yang tahu nggak gaya geseknya di mana? Betul. Jadi roda itu bertemu dengan permukaan jalan sehingga timbul gaya gesek. Yang kedua, itu gambar apa? Eh, Gambar anak sedang naik skateboard. Nah, sini gaya geseknya itu ada di permukaan jalan yang bertemu, yang bergesekan dengan roda dari skateboard tersebut. Jadi di situ timbullah gaya gesek. Nah, yang ketiga itu gambar apa? Betul, gambar mobil yang sedang mengerem. Jadi, mobil yang sedang melaju itu kan rodanya saling bergesekan dengan permukaan jalan. Maka, mobil itu saat direm, perputaran roda itu akan melambat dan juga bergesekan dengan permukaan tanah atau permukaan jalan. Maka, mobil itu secara bertahap akan berhenti. Oke, paham ya anak-anak semuanya? Selanjutnya, nah, Pak Guru mau bertanya lagi nih. Pernahkah kalian berpikir mengapa kita bisa berdiri di atas bumi dan tidak melayang? Yuk, yuk. Misalnya nih, kalian misalnya loncat, set, itu. Kenapa bisa kembali lagi ke permukaan? Nah, kenapa nggak pas kalian meloncat itu malah kalian terbang? Tahu nggak kenapa? Kita cari jawabannya ya. Nah, karena ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi bumi itu adalah gaya yang menarik benda-benda di bumi ke inti bumi. Jadi, setiap benda yang misalnya kita ngelempar bola gitu, itu bola tersebut akan jatuh kembali ke bumi. Itu yang dinamakan sebagai gaya gravitasi. Nah, contohnya nih, misalnya yang pertama itu ada sebuah capitan itu sedang mencapit sebuah apel dan kemudian dilepaskan, maka apel itu akan kembali lagi ke bumi. Ini dinamakan gaya gravitasi. Nah, yang gambar selanjutnya itu adalah merupakan gambar anak sedang melempar bola voli. Nah, bola itu dilempar, maka bola itu akan kembali lagi ke bumi. Karena apa? Ayo. Betul, karena gaya gravitasi. Nah, bola tersebut akan kembali lagi ke bumi. Nah, itu yang ketiga itu ada orang sedang terjun payung memakai parasut, terbang dari atas
maka dia akan secara perlahan akan secara bertahap akan jatuh ke bumi. Gitu ya. Itu disebabkan oleh gaya gravitasi. Nah, gambar selanjutnya itu gambar apa? Orang sedang mengangkat meja. Nah, jika meja itu dilepaskan, maka meja itu akan gimana? Akan jatuh lagi ke bumi dikarenakan gaya gravitasi. Nah, selanjutnya ada gaya magnet. Apa sih gaya magnet itu? Gaya magnet itu adalah gaya yang dapat ditimbulkan oleh magnet yang dapat menarik atau menolak benda tertentu tanpa harus bersentuhan langsung. Nah, contohnya seperti penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, itu yang pertama, ibu sedang menempelkan magnet ke kulkas. Siapa yang kulkasnya di rumah ada aksesoris magnetnya. Tuh. Nah, yang kedua, pada rel kereta api. Jadi, rel kereta api itu terdapat sebuah magnet. Nah, yang ketiga itu ada kompas. Nah, dan tahu kompas itu apa? Kompas itu adalah petunjuk arah. Nah, di dalam kompas tersebut ada magnet. Ya. Nah, selanjutnya itu gambar earphone. Ya, earphone. Nah, dan di rumah ada yang punya earphone. Nah, itu jika earphone itu dimasukkan ke dalam wadahnya, maka earphone itu akan langsung masuk tek gitu ya. Itu disebabkan oleh gaya magnet. Oke. Nah, gaya-gaya yang sudah Bapak jelaskan tadi itu merupakan gaya-gaya yang ada di sekitar kita. Tadi ada gaya otot tadi, gaya gravitasi, gaya magnet, dan juga gaya gesek. Ya, selanjutnya. Nah, apa saja sih pengaruh gaya? Kira-kira apa aja sih pengaruh dari gaya? Pas. Yang pertama, pengaruh gaya. Benda bisa bergerak dikarenakan gaya. Nah, benda itu tidak akan bergerak jika tidak diberi gaya. Seperti tadi pada saat kalian menonton video tadi, ada bola itu jika tidak diberi gaya, maka bola tersebut akan diam di tempat, tidak akan bergerak. Tapi apabila bola tersebut diberikan gaya dorong, maka bola itu akan bergerak. Oke, selanjutnya, apa sih pengaruh gaya selanjutnya? Nah, gaya itu bisa mengubah kecepatan gerak suatu benda. Jadi, gaya bisa membuat benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, gaya otot itu membuat benda lebih cepat dan juga gaya gesek itu bisa memperlambat geraknya. Contohnya misalnya, jika anak-anak menggayuh sepeda, jika sepeda anak-anak itu kalian gayuh secara cepat, maka sepeda itu akan bergerak dengan cepat. Apabila anak-anak itu mengerem, itu akan menimbulkan gaya gesek terhadap rem dan juga eh, roda pada sepeda kalian. Maka, jika kalian ngerem, maka laju dari sepeda yang anak-anak sedang kendarai yang awalnya cepat akan berangsur-angsur melambat karena di sini anak-anak mengerem, kan? Jadi, gaya itu bisa membuat kecepatan, bisa mengubah kecepatan gerak suatu benda. Nah, nih, gaya juga bisa mengubah arah gerak suatu benda. Nah, gaya itu bisa membuat arah gerak benda itu berubah. Jika benda sedang bergerak lalu didorong atau ditarik atau menabrak sesuatu di depannya, maka arah dari benda tersebut akan berubah. Misalnya arahnya akan berbelok mengikuti arah gaya tersebut.
Gaya yang memengaruhi ini adalah gaya yang memengaruhi arah gerak antara lain itu adalah gaya otot, gaya magnet, dan juga gaya gesek. Contohnya misalnya, bola bisa belok ketika ditendang atau mengenai tembok, gitu ya. Contohnya lagi, tadi yang di awal video, tadi kan ada mobil yang sedang ditarik menggunakan tali. Nah, mobil itu jika ditarik tarik dan juga dibelokkan tarikannya, maka mobil itu juga akan ikut berbelok mengikuti gaya yang memengaruhinya. Itu ya. Jadi, gaya itu bisa mempengaruhi arah gerak suatu benda. Selanjutnya, nah, gaya juga itu bisa mengubah bentuk benda. Gaya bisa mengubah bentuk suatu benda. Jika benda ditekan, ditarik, atau diremas dengan kuat, bentuknya bisa berubah menjadi berbeda dari sebelumnya. Pengaruh ini terjadi karena gaya otot. Nah, contohnya misalnya plastisin menjadi pipih saat ditekan dan juga spons menjadi kempes saat diremas. Nah, tadi Pak, contoh gaya dan juga gerak di kehidupan sehari-hari. Tadi ada banyak sekali ya. Mulai dari gaya tarik, gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya dorong. Tadi ada banyak sekali dan gaya-gaya yang lain. Ya. Nah, nah, nah. Oke, sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Nanti Pak Guru akan membagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan mengerjakan sebuah LKPD ya. Nanti Bapak kasih waktu masing-masing kelompok 15 menit untuk menyelesaikan LKPD. Oke, Pak Guru bagi LKPD-nya ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya tadi 15. Ini. Nah, jika ada yang kesulitan atau yang kebingungan, silahkan angkat tangan, nanti Pak Guru bantu menjawab. Atau Pak Guru bantu untuk menyelesaikan eh, kesulitan yang dialami oleh kanak-kanak. Jadi Pak Guru bantu. Ada yang masih bingung, tadi eh, diingat-ingat. Kita sudah belajar banyak banget tadi. Oke. Supaya bekerja sama dalam mengerjakan LKPD ya. Jangan eh, ada yang bekerja sendirian. Jadi setiap kelompok itu harus bekerja sama. Sudah semuanya? Oke, sudah. Oke, Bapak ambil anu ya, LKPD-nya ya. Itu semuanya. Oke, Pak Guru sekarang akan menunjuk satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerjasama tiap kelompok. Oke. Di sini Pak Guru akan memanggil kelompok 3. Ayo, siapa kelompok 3? Ayo, maju. Itu ya. Silahkan presentasikan hasil karya kalian di depan teman-teman semuanya. Nah, oh, oke. Pinter sekali kelompok 3. Beri tepuk tangan. Sekarang kalian, karena kalian menjawab eh, tugas menjawab LKPD dengan baik dan juga dengan benar, maka kalian mendapatkan sebuah rencana bintang. Silakan duduk kembali kelompok 3. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren.
Nah, ada yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar apa aja? Tadi kita sudah belajar tentang gaya. Gaya itu mempengaruhi gerak suatu benda. Gaya juga bisa mengubah kecepatan suatu benda. Gaya itu juga bisa merubah arah gerak benda. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan anak-anak semua untuk mengerjakan soal evaluasi yang akan Bapak bagikan untuk mengukur seberapa paham sih kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sudah semua berkumpulkan ya. Oke, nah tadi gimana perasaan anak-anak semua terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mantap. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan eh, kita semua akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, doa. Nah, doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.